Halo, loh, apa kabar? Seperti janji kami tadi siang ya, kita akan berbincang tentang masa depan Indonesia, terutama apabila nantinya kemudian Prabowo Subianto itu ditetapkan menjadi presiden bersama dengan Gibran di tengah situasi dunia sekarang seperti ini. Tapi yang menarik tentu saja hari ini harusnya kan para pendukungnya Pak Prabowo Gibran itu akan unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi. Bahkan sampai katanya mengerahkan paranormal segala macam dan juga akan menyampaikan amicus curiae sebanyak 10.000 orang. Tapi semua batal karena di tengah-tengah itu tiba-tiba tadi malam Pak Prabowo meminta agar itu dibatalkan saja. Itu menarik saya kira perkembangan dan mengapa kemudian Pak Prabowo itu meminta itu dibatalkan? Kan saya kira pasti tentu ada reason yang cukup kuat di balik itu, Bung Rocky. Ya, kita bisa menduga eh, agenda Prabowo untuk memulai membayangkan penyusunan kabinet mulai terganggu karena dua hal. Pertama, soal kepastian siapa dapat apa, dan itu Mhm. tidak mungkin diucapkan oleh Prabowo, kendati semua pihak menuntut percepatan pembuktian bahwa Prabowo akan bagi-bagi kursi itu. Mhm. Dan kalau kita bayangkan, ya tentu saja Prabowo menganggap iya akan dibagi-bagi, tetapi selama keadaan di Mahkamah Konstitusi itu tidak menentu, maka nggak mungkin dia Mhm. ucapkan itu di depan pers, kira-kira begitu tuh. Mhm. Yang kedua, juga dipahami oleh Pak Prabowo bahwa masyarakat sipil akhirnya terkonsolidasi untuk isu keadilan, dan Ya. itu pentingnya kita baca dari awal bahwa pemilu kemarin itu fungsi masyarakat sipil itu seolah dikendalikan oleh kekuasaan melalui birokrasi, melalui sistem kampanye. Tetapi setelah selesai, orang pulih kembali untuk menilai bahwa ada pengendalian opini publik di situ tuh. Dan itu yang kemudian meledak menjadi amicus curiae segala macam tuh. Sekarang setiap hari mungkin sampai 3-4 hari ke depan akan ada mimbar bebas di banyak universitas di Indonesia tuh. Jadi saya kira Pak Prabowo memonitor itu. Nah, kalau misalnya ada pengerahan tekanan massa justru dari 02, itu secara psikologis akan timbul pikiran persepsi bahwa kalau begitu 02 defensif dong, tertekan dong. Nah, saya kira Pak Prabowo bagus, betul kalkulasinya secara bijak, menghalangi terjadinya persepsi itu dengan melarang, walaupun formulasinya ya saya minta dengan sangat, tapi sebenarnya itu larangan supaya masa 02 itu tidak tiba di mereka barat. Tapi proyek kan udah jalan nih Bung Rocky kan mobilisasi massa udah berlangsung. Jadi Ya, kalau kalau itu apa namanya, kakak-kakak senior udah bekerja lebih awal tuh, ya, dan mungkin nggak lapor pada Pak Prabowo, lalu Pak ya. Prabowo hitung, oh ini Hmm. ongkos sudah keluar, efeknya bisa buruk justru ya, dia batalkan. Saya kira iya kalau kemudian kan beda sekali ya dengan apa yang dilakukan oleh 01 dan 03 karena mereka memohon dan kemudian mengajukan amicus curiae itu kan memberikan semacam dukungan kepada hakim di Mahkamah Konstitusi. Sementara kalau 02 yang melakukan ya itu dianggap sebagai sebuah tekanan terhadap Mahkamah Konstitusi dan itu saya kira citranya makin buruk kan gitu. Kan itu konyolnya, kan orang yang dikalahkan itu yang mengajukan amicus Iya, iya. curiae kan, Iya, bukan iya. orang yang ditantang. Yo, dia Hmm. petahana kok ngapain. Hmm, Jadi iya. sebetulnya juga ini kacau, teman-teman di 02 ini untuk membaca psikologi publik. Psikologi publik pro pada mereka yang dinyatakan kalah, bukan karena sekedar kalah dalam kuantitas, tetapi ada kekalahan yang sebetulnya tidak kalah kalau pakai teori kualitas kan. Dan perencanaan kekalahan itu justru dibuat oleh Pak Jokowi. Jadi perencanaan kekalahan itu yang kemudian menyebabkan banyak orang menganggap ini mesti dimajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau dia tidak cukup kuat secara dalil, maka pakai perlengkapan rohani. Ya, perlengkapan rohani itu namanya amicus curiae. Jadi buat apa 02 itu memakai perlengkapan rohani padahal dia sebetulnya yang lagi ditantang. Paling benar memang rencananya katanya mau mau bawa paranormal sekalian. Ini poin-poin itu akhirnya jadi ngaco tuh, dan Iya, itu kan memberantakkan fokus Pak Jokowi, sorry, fokus Pak Prabowo untuk iya. menata kabinet Hmm. sambil mempertimbangkan tekanan-tekanan yang udah pasti, tiap hari datang proposal kami dimasukkan dong, kan kami dapat sekian persen tuh. Tapi saya kira Prabowo akan tunggu dua hal: satu, keputusan Mahkamah Konstitusi; dua, lobby-lobby dengan Ibu Mega. Sementara Ibu Mega lagi dilobi oleh Jokowi supaya Hmm. bisa berdamai. Nah, ini kan juga
dua hal yang akan membuat pusing Pak Prabowo. Prabowo tentu dilobi oleh pihak Megawati supaya memahami bahwa Mahkamah Konstitusi itu sedang menjalankan fungsi menemukan keadilan. Nah, PDIP dalilnya jelas ketidakadilan itu terjadi karena ada Gibran di situ. Maka proposalnya adalah lakukan pemilihan ulang tanpa ada Gibran tuh. Kan Pak Prabowo mengerti itu sebagai tuntutannya masuk akal. Kenapa? Karena Prabowo menginginkan PDIP juga mengerti bahwa Prabowo itu akan jadi presiden. Jangan sampai poin PDIP itu juga membatalkan kesempatan Prabowo untuk jadi presiden. Ya, ya. Nah, saya kira penting ada tadi menyinggung soal Pak Jokowi, soal Pak Prabowo karena dan hubungannya dengan Ibu Megawati ya, karena sekarang ini seperti sedia pengakuan Ketua Umum Projo Budi Ari yang juga Menkominfo menyatakan bahwa dia sudah secara terbuka menyatakan rasanya nggak mungkin kalau sekarang Pak Jokowi ya, terutama bertemu dengan Ibu Megawati dalam situasi sekarang. Dan saya kira dengan sikap Ibu Megawati kemarin mengajukan diri sebagai amikus itu bukan hanya dia sementara menutup pintu. Kalau Pak Jokowi saya kira tutup pintu rapat-rapat, sementara kalau Pak Prabowo ada if-nya gitu ya, nunggu dulu keputusan Mahkamah Konstitusi lah gitu ya. Iya tentu Prabowo tahu dia sadar bahwa agak susah kalau dia dibatalkan tuh itu dari segi kapasitas membuat kembali pemilu juga agak rumit. Tetapi kalau sekedar memutuskan bahwa ada variabel yang tidak cocok di situ itu Gibran kan bisa itu. Ya, Sehingga fasilitas Gibran akan digantikan melalui kemampuan Prabowo menemukan calon wakil presiden untuk diajukan dipilih oleh MPR. Kan itu secara teknis lebih mudah tuh dan nggak ya, banyak uang keluar di situ tuh. ya. Tetapi banyak orang yang menganggap bahwa kalau Gibran hilang dari 02 itu artinya tangan Jokowi tidak akan ada lagi di pemerintahan. Nah Hmm, orang semacam Bahlil ini atau yang sebahlil-bahlilan itu juga hmm, merasa perlu supaya Jokowi ketemu dengan Megawati dengan hmm, tentu dengan prinsip supaya Megawati menekan Prabowo agar Jokowi tidak disingkirkan karena tekanan publik atau keputusan Mahkamah Konstitusi nanti kan. Jadi hmm. permainan-permainan begini kita bisa baca dari awal. Dan itu saya kira dasar kenapa Prabowo sampai sekarang belum mengeluarkan statement apapun atau daftar yang biasanya udah beredar itu semuanya hoax akhirnya kan. Jadi Ya, selama keadaan ini masih tadi istilah yang dari awal kita sebut tadi uncertainties itu hmm, pasti bagi Prabowo ya udah tunda aja dulu lah apalagi dia mesti menghadapi keadaan global sebagai Menteri Pertahanan tentu dia hmm. mulai Ya. dipaksa oleh Amerika misalnya untuk memberi statement politik pada keadaan di Timur Tengah. Jadi Prabowo terpecah, dia mau pilih ini fokusnya ke situasi security global atau mau melayani petualang-petualang politik yang setiap hari memaksa dia untuk kasih kasih jatah kursi kan begitu kira-kira. Iya, Jadi saya iya. bayangin psikologi Pak Prabowo aja. Ya. Nah, ini saya kira ini bisa kita pahami mengapa kemudian Pak Prabowo minta agar itu dibatalkan ya, Bung Rocky. Karena bagaimanapun juga kita lihat ada kepentingan Pak Prabowo tetap saja bagaimana caranya menarik PDIP, setidaknya itu masuk ke dalam pemerintahan begitu. Tapi dengan kalau kemudian Pak Prabowo itu mengizinkan mereka atau diam saja terhadap pengerahan massa, itu kan bisa aja head to head bersama berhadapan dengan PDIP dan itu akan semakin menutup peluangnya gitu. Ya sebanyak-banyaknya masa 02 kalau udah soal militansi itu ya, Iya. ya PDIP itu taruh orang di situ juga selesai masalah kan. Dan itu Hmm. bikin problem baru di dalam upaya uh, ide PDIP untuk tetap tidak lepas dari Hmm. uh, sphere of influence di dalam politik Prabowo. Jadi faktor Puan itu tetap bercokol di dalam strategi Pak Prabowo untuk meminta Ibu Mega supaya tidak beroposisi. Sementara faktor Hasto tetap diedarkan juga atas perintah Megawati supaya Ya, persoalkan terus kedudukan Gibran, ya, Gibran, ya. Gibran, Jokowi, Jokowi, Jokowi. Kan itu yang kita baca sebagai pola. Ya, ya. Ya, memang kalau dari sisi masa, masalahnya adu-adu masa kita tahu lah itu pasti ada mobil. Kalau untuk 02 perlu mobilisasi. Sementara kalau dari oposisi dalam hal ini PDIP jelas seperti yang Anda sebutkan ada militansi yang cukup bagus, itu ada PKS juga yang saya kira solid dan belum civil society yang saya kira memang ini voluntary sifatnya kan begitu. Ya bayangkan misalnya itu 02 kerahin berpuluh-puluh metromin di situ
Hmm. ada waktu buat nyari masa dari pinggiran Jakarta misalnya, kan kita tahu pola Ya, itu kan. ya, ya, ya. Sebaliknya, mahasiswa itu nunggu itu, justru Ah, mahasiswa itu masih. dalam 20 menit terkoneksi semua seluruh Ya. kampus Jakarta itu Hmm. tandingan masa di sini udah pasti kalah. Hmm. Demikian juga masyarakat sipil, buruh apalagi itu, Hmm. tanpa harus menghitung misalnya PKS dan PDIP yang Oke. Hmm. span of command-nya itu dasarnya ideologi itu. Hmm. Jadi kelihatannya itu yang juga dikhawatirkan oleh Pak Prabowo, bahwa masa yang tidak ideologis itu karena dikomporin doang, itu Hmm. bisa justru backfire buat strategi Pak Prabowo supaya tidak lepas dari upaya meminta Mega untuk masuk dalam kabinet. Ya, ya, itu saya kira yang nggak dipahami atau bukan nggak dipahami ya, memang kepentingannya berbeda lah antara para relawan ini yang mencoba kan kita nggak tahu nih apakah ini lebih faktor relawan ini lebih faktor dominannya ke Prabowo atau ke Pak Gibran atau ke Gibran, begitu kan Bung Rocky, dan kalau kita ngomongin Gibran ya itu pasti ada trade off-nya gitu di situ. Ya pokoknya kita bisa timbulkan kesan Prabowo mendeteksi lebih lebih awal, dan Hmm. deteksi itu bagus, bahwa ada upaya untuk membenturkan keadaan itu. Dan Ya. tentu yang paling mudah kita pahami ya keinginan Pak Jokowi untuk Hmm. segera Mahkamah Konstitusi bikin keputusan supaya Gibran ada di situ terus kan. Ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Jokowi setiap hari nunggu kecemasan sambil membaca ini amicus curiae, kok ini jadi gerakan nasional kan. Ya, Jadi ya, ya, itu ya. soalnya kan. Jadi Hmm. itu kecemasan, dan Jokowi belum pernah tahu bahwa amicus curiae itu ada perlawanan hati nurani, itu bukan perlawanan hukum positif. Ya, ya, ya. Dan kalau dalam tradisi Jawa ini kan apa yang kayak topo PP lah begitu ya Bung Rocky Ya, ya. itu betul. Itu udah betul-betul rakyat itu minta perhatian Sultan, karena itu berjemur diri di depan alun-alun, dan Hmm. Sultan akan keluar biasanya itu kalau Sultannya paham tentang wisdom, tentang Ya, ya. pulung yang masih melekat. Nah, Jokowi kelihatannya nggak paham tuh soal-soal wisdom begituan, karena dia mau paksa pulung itu tetap bertahan di tangan dia tuh. Ya, enggak, saya kira paham. Dia pasti juga akan keluar istana, tapi pergi ke tempat lain. Dia nggak tahu dia mau kemana tuh. Dia biasanya kan bawa artis buat pergi itu. Naik Dan apa naik ini LRT gitu. Ya. itu Ya, juga terkait dengan ya kecemasan dari lawyer-lawyer 02 kan. Kan lawyer ya. 02 juga sebetulnya berpikir kalau ada tekanan massa, maka mereka bisa dapat lagi momentum. Padahal momentum dari lawyer 02 ini udah selesai. Karena mereka nggak ngerti bahwa politik itu basisnya moral, basisnya adalah Hmm. ilmu pengetahuan, basisnya adalah filosofi, etik, segala macam. Jadi kehilangan kesempatan lawyer 02 ini untuk mendalilkan hal yang bagi mereka satu-satunya hal yang mungkin, yaitu debat tentang jumlah suara, dan kan mereka paksa terus supaya hanya soal jumlah suara untuk Ya, dibuktikan ya. itu. Amicus curiae ini bukan jumlah suara. Hmm. Mereka paham bahwa keadilan itu harus dibaca dari dimensi yang kualitatif, bukan yang kuantitatif. Ya, 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 ya. Jadi ini kita bisa mendeteksi ya atau belum ini langkah Pak Prabowo untuk mencegah ini bagian dari upaya dia sudah mulai membuat semacam pembeda lah begitu dengan Pak Jokowi. Ya, itu mulai mulai terlihat tuh, dan saya kira Pak Prabowo juga mengerti sinyal yang diajukan oleh masyarakat sipil tuh. Ya. Jadi bagi Prabowo ya lebih baik kita tunggu dulu, karena kemungkinan besar juga Prabowo yakin bahwa ya dia tetap terpilih, tetapi mungkin saja Gibran itu akan dinyatakan sebagai berbahaya kan. Ya, ya, Bagi ya. Prabowo juga ya nggak Hmm. apa-apa juga. Kan Hmm. masalahnya yang penting Prabowo tetap dalam kedudukan sebagai presiden. Kan itu intinya kan. Kekuasaan kan cuma begitu tuh. Ya, mungkin juga melegakan Pak Prabowo sehingga seluruh beban psikologinya hilang, itu lebih lega dia menyusun kabinet tanpa harus meminta tuntunan dari Pak Jokowi, karena kelihatannya Jokowi juga makin lama makin nagging gitu, menuntut ini menuntut itu tuh. Nah, Hmm. itu sebetulnya variabel yang ada di dalam kecemasan Pak Prabowo, bahwa politik kita itu bisa berujung pada ketidakpastian, padahal ini makin lama Prabowo membutuhkan kepastian Mahkamah Konstitusi sebagai susun kabinet. Ya, ya, dan saya kira kebutuhan elektoral dengan kebutuhan ketika nanti apa memerintah itu dua hal yang berbeda, Ya, dan ini kelihatan dengan situasi politik global yang sedang berubah seperti ini, Pak Prabowo pasti butuh sekali bukan hanya kabinet tapi seorang wakil presiden yang juga firm gitu dalam menangani persoalan-persoalan global itu. iya, itu saya kira itu poinnya tuh. Dan dasarnya adalah keinginan Prabowo untuk cepat-cepat mengkonsolidasikan diri, karena itu kepastian harus dia peroleh itu. Dan akibat-akibat ke depan itu kan, apalagi tadi pagi kita bahas soal kemudian perang dunia ketiga, itu artinya Ya.
postur kabinetnya juga harus diarahkan untuk menghadapi potensi Perang Dunia Ketiga, terutama di wilayah-wilayah pertahanan dan suplai energi dan suplai pangan. Jadi Ya. itu medan-medan yang sekarang lagi dipikirkan secara kritis oleh Pak Prabowo. Oke, baik, makasih Bung Rocky. Ya, kita nolkan semuanya. Ya. Ya, kita nolkan semua dan menolkan etika itu harus dengan jari yang bersih, bukan jari yang diikat-ikat oleh besi. Nggak ikut-ikut.